Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 1 Desember 2022. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Beragam informasi terkini telah dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara kembali berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tersangka Apin sebagai bos judi online, dan dalam waktu dekat berkas bersama para tersangka akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tim penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 16 tersangka bersama barang bukti hasil kejahatan tindakan perjudian dan tindak pidana pencucian uang judi online. Dari tindak pidana pencucian uang judi online, Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 21 unit jet ski, 2 unit speedboat, 26 unit rumah maupun toko, dan sejumlah aset lainnya. Bos judi online Apin BK ditangkap di Malaysia setelah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO dan menjadi buronan internasional. Dalam proses pengungkapan TPPU oleh tim penyidik Polda Sumatera Utara, berbagai cara dilakukan tersangka Apin BK untuk menyamarkan asetnya agar tidak diketahui oleh petugas. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simajuntak mengatakan jumlah nominal aset hasil kejahatan perjudian dilakukan tersangka Apin BK ditotalkan mencapai senilai 158 miliar rupiah. Sekitarnya. Tindak pidana pencucian uang. Kita sudah mengamankan 26 aset berupa 26 rumah dan ruko yang ada di wilayah Medan dan Deli Serdang sekitarnya. Sebelumnya tadi saya sampaikan kita sudah rilis kepada teman-teman aset rumah dan sebagainya, itu yang sudah kita amankan 153 miliar. Tambah 5,8, totalnya kita mengamankan kurang lebih 158 miliar 680 juta. Sementara itu, Polda Sumatera Utara masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap tindakan pidana pencucian uang dari hasil kejahatan judi online. Pemirsa, informasi selanjutnya, 3 unit rumah di lokasi pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, habis ludes terbakar yang terjadi pada Rabu siang kemarin. Peristiwa kebakaran ini terjadi diduga akibat dari salah seorang penghuni rumah yang tinggal sendiri dan merupakan orang dalam gangguan jiwa. ODGJ yang membuang puntung rokoknya di tempat tidur dan yang membuat angin kencang yang menyebabkan api cepat membesar dan menjalar ke 2 unit rumah yang ada di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar diturunkan ke lokasi kebakaran. Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar, Remaja Ginting, mengatakan pihaknya sedikit mengalami kendala dalam hal pemadaman api yang dikarenakan lokasi merupakan padat perumahan penduduk dan berada di dalam gang. Dari warga ada di rumah yang pertama ada penghuninya kurang sehat lah, jadi mungkin ya sumber api dari situ bermain-main dia di rumah, makanya terjadi. Ya. Sementara petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar langsung memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan dari penyebab kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah tersebut. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Aksi pencurian dengan mengutil barang perhiasan gelang dan cincin dari Sterling di salah satu toko di Medan Labuhan yang terjadi pada hari Rabu kemarin terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku seorang wanita yang menyibukkan penjaga toko hingga berhasil membawa kabur perhiasan. Dalam rekaman kamera CCTV yang viral, terlihat seorang wanita mencuri ataupun mengutil gelang perhiasan dan cincin di dalam ekstalas
toko kosmetik Gea di kawasan Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dalam aksinya, pelaku datang ke toko Gea membeli skincare dan menyibukkan penjaga toko lalu mengutil dengan mengambil gelang dan cincin jenis titanium yang berada di dalam steling. Setelah berhasil mengambil, lalu dimasukkannya ke dalam saku celananya pula. Penjaga toko kosmetik Ica mengatakan dalam rekaman kamera CCTV toko terlihat pelaku merupakan seorang wanita parubaya dan mengenakan baju kaos warna ungu dengan memakai topi dan berhasil mencuri perhiasan dan juga membawa kabur gelang serta cincin saat penjaga toko lengah dan sibuk melayani para pembeli. Biasa, cuman emang agak mencurigakan gitu dari cara ngomongnya. Lalu dia menyibukkan kami lah gitu. Terus dia mulai ke arah-arah samping, arah-arah aksesoris. Terus tangannya masuk-masuk untuk melihat cincin sama gelang. Terus waktu kami menghadap ke arah belakang, dia dapat mengambil, mengutil gitu ya, cincin dan gelang. Saat ini korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan dengan menyerahkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Pemirsa, informasi selanjutnya, Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai menangkap 3 orang pengedar narkoba jaringan internasional warga kota Tanjung Balai dengan barang bukti 3,9 kg sabu. Dua dari 3 orang tersebut merupakan pasangan suami istri yang baru menikah hingga harus masuk bui akibat perbuatannya. Tersangka berinisial AE 24 tahun ini tidak berkutik setelah rumahnya digerebek Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai Asahan. Setelah digeledah dari rumah tersangka, petugas menemukan bungkusan plastik yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,3 kg. Pengungkapan narkoba jumlah besar ini berawal dari tertangkapnya 2 tersangka suami istri yang baru saja menikah. Dari tangan Pak Sutri diamankan barang bukti 500 gram lebih. Kepada petugas, para tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan luar negeri warga Indonesia yang tinggal di Malaysia dan mendapatkan upah sebesar 2,5 juta hingga 6 juta rupiah dalam penyimpanan narkoba. Atas perbuatannya, pasangan suami istri gembong narkoba ini terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup hingga hukuman mati. Sementara polisi masih mengembangkan untuk tersangka lain yang masih dalam pencarian. Pemirsa, sementara itu dari Kabupaten Toba, warga desa Sampuara, Desa Parik, dan desa Amborgang, Aek Natio, Kecamatan Uluan menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Toba. Rombongan aksi membawa keranda mayat sebagai pernyataan bahwa keadilan di Toba telah mati bagi warga desa yang lemah. Warga juga membawa beberapa kertas karton yang bertuliskan berbagai tuntutan kepada pihak pemerintah Kabupaten Toba. Aksi ini digelar warga karena warga mendapatkan belasan surat dari pemerintah Kabupaten Toba yang tidak mengindahkan para warga terhadap beberapa tuntutan yang mereka sampaikan sebelumnya melalui surat yang telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Toba yang berkaitan dengan tanah lahan mereka yang dikuasai oleh sekelompok marga yang juga oknum pengusaha. Penanggung jawab aksi Johnson Pardosi menyebutkan bahwa mereka menerima beberapa saran dan upaya yang akan dilakukan Forkopimda Kabupaten Toba sebagaimana yang telah disebutkan dan juga dijanjikan. Pada prinsipnya warga tidak terlalu menginginkan persoalan ini sampai hingga menjadi kasus perdata di pengadilan. Warga sangat berharap persoalan ini sangat bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah supaya ke depan jangan sampai terulang kembali. Usai berorasi, seluruh rombongan aksi akhirnya diterima Wakil Bupati Toba di ruangan rapat staf ahli. Sekarang permasalahannya kenapa surat ini keluar? Itu yang saya sampaikan tadi Pak Wakil Bupati, baik kepada Pak Kapolres, baik kepada Sekda, baik kepada hukum. Ya. Seperti kita ketahui kalau keluar surat begini nggak boleh hanya kepada desa itu mengeluarkan, karena ada batas desanya Parik, Amborgang dengan Sampuara. Semestinya kan harus dipanggil biar bisa mengeluarkan.
Tapi kalau saya lihat ini adalah pekerjaan mafia. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Agus Sitorus menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Toba meminta seluruh warga untuk bersabar dan akan berupaya turun ke lokasi untuk melakukan restoratif justice. Bersama dengan Forkopimda akan berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak antara Noli Mangan Sirait dengan pihak warga Pardusi supaya kembali kepada situasi damai. Untuk mengatasi permasalahan di 3 desa yang saat ini warganya melakukan aksi, secepatnya Forkopimda akan turun langsung ke lapangan guna melakukan mediasi dan koordinasi di 3 desa tersebut. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, Anda suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kepolisian Sektor Batang Angkola Polres Tapanuli Selatan mengembalikan 2 unit barang bukti sepeda motor hasil curian kepada para korban. Hal ini dilakukan petugas agar sepeda motor tersebut dapat digunakan kembali oleh para korbannya. Petugas kepolisian mengembalikan 2 unit sepeda motor jenis bebek yang merupakan barang bukti hasil pencurian yang dilakukan 4 kawanan curanmor di kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengembalian sepeda motor yang merupakan barang bukti hasil pencurian tersebut dikembalikan petugas agar dapat digunakan kembali oleh para korban. Kapolsek Batang Angkola AKP Raden Saleh Harahap mengatakan 2 unit sepeda motor tersebut merupakan barang bukti pencurian sepeda motor yang dilakukan 4 kawanan, di mana 1 unit sepeda motor tersebut dicuri para 3 kawanan ini saat sang pemilik Syahlan Lubis memarkirkan sepeda motornya di areal persawahan. 1 unit sepeda motor lagi milik Neti Hernita merupakan aksi kejahatan seorang pelaku curanmor, di mana kejadiannya terjadi pada dini hari sekitar pukul 04.00 WIB di rumahnya. Dalam kasus 2 laporan polisi tersebut, petugas menangkap 4 kawanan curanmor dan berhasil atas pemeriksaan para kawanan ini merupakan spesialis pencurian sepeda motor. Untuk kasus sepeda motor Karisma, yaitu korbannya adalah Pak Sahlan Lubis. Itu kejadiannya Pak Sahlan tinggal di sawah, di persawahan. Tahu-taunya beliau melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi terparkir di areal persawahan di daerah Tahalak, Ujung Gading, Batang Angkola. Demikian. Sementara itu, korban pencurian sepeda motor mengaku senang kendaraannya telah ditemukan yang merupakan alat transportasi untuk beraktivitas. Sedangkan 4 kawanan curanmor tersebut saat ini telah mendekam di rumah tahanan kelas 2B Sipirok untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, mengantisipasi aksi tawuran Kodim 0205 Tanah Karo mengunjungi para siswa di sekolah guna memberikan penyuluhan efektif serta menghimbau untuk fokus belajar dan kegiatan positif.
Aksi tawuran berdampak buruk terhadap siswa serta lingkungan sekitar, bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa. Untuk memotivasi siswa ini, Kodim 0205 Tanah Karo mengunjungi sekolah SMA dan SMK yang berada di Kabupaten Karo, memberikan arahan kepada seluruh siswa agar tidak terpengaruh akan melakukan aksi tawuran maupun tindakan kriminal. Penyuluhan secara efektif dengan menumbuhkan karakter bangsa yang seutuhnya, memberikan kesadaran untuk peduli dengan mencintai perdamaian dan anti kekerasan. Selain itu, para pelajar ini pun diberikan arahan untuk fokus belajar meraih cita-cita, melakukan kegiatan positif serta bidang olahraga dan lain sebagainya. Untuk itu, siswa perlu ruang positif untuk menggali potensinya. Dandim 0205 Tanah Karo, Letkol Infantri Beni Angga menjelaskan, kegiatan ini adalah pemberian arahan mengenai wawasan kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, agar siswa tidak terjerumus akan tindakan anarkis, kriminal, serta narkoba. Sebagai generasi penerus, para siswa harus mengenal karakter bangsanya. Bisa menangkal dirinya dari pengaruh-pengaruh kegiatan-kegiatan yang tidak positif, sehingga mereka diharapkan dengan kegiatan ini mereka bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan belajar sampai dengan dia selesai melaksanakan kegiatan belajar dengan mendapatkan prestasi. Dengan mengunjungi dan memberikan penyuluhan yang efektif mengenal karakter dan wawasan bangsa, diharapkan sebagai salah satu pencegahan aksi tawuran antar siswa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ruas jalan lintas provinsi arah Gunung Sitoli, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara alami kerusakan. Kondisi tersebut menghambat aktivitas lalu lintas umum dan angkutan barang komoditi pertanian masyarakat. Tingkat kerusakan jalan bervariasi mulai dari sedang hingga berat. Titik terparah terletak pada Desa Hilihau, Desa Olora, kemudian Desa Vino, dan Sifahandro, Kecamatan Sawo. Sementara kondisi jalan bergelombang dan berlobang pada sejumlah titik ruas jalan penghubung kota Gunung Sitoli menuju Kecamatan Sawo dan arah Lahewa tersebut sangat dirasakan warga dan juga para pengendara. Bahkan kendaraan roda 2 pun maupun roda 4 sering mengalami kesulitan saat melintasi jalan yang rusak, hingga ada yang mengalami kerusakan setelah melintasi jalan rusak tersebut. Apalagi saat musim hujan, seluruh jalanan pasti berlubang dan digenangi air. Hujan kan selesai lah semua. Ada sering mengalami kecelakaan nggak Bang melintasi dengan kondisi gini Bang? Masih belum sih Bang, cuman jangan sampai lah. Hambatan-hambatan Bang yang dialami Bang? Kalau hambatan pasti lah Bang, kalau sempat musim hujan selesai lah, nggak terlambat semua pekerjaan. Jadi apa yang ingin diserukan Bang? Dibangun, secepatnya dibangun. Ini menjelang Natal gini. Nah, kesulitan selama ini Bang? Kesulitan untuk jalan ini, kami sebagai masyarakat, khususnya Kota Gunung Sitoli ini, agar bisa mengasih jalan yang bagus lah. Itu harapan kami. Warga meyakini apabila seluruh ruas jalan dibangun dan diperbaiki kembali, diyakini mampu memperlancar aktivitas lalu lintas yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat daerah setempat. Malang benar nasib yang dialami seorang pengendara sepeda motor bernomor polisi BK5742MF akibat buruknya jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh dan terlindas truk. Peristiwa itu terjadi kemarin sekitar pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ketika korban Suparmin warga Tanjung Morawa melintas dari arah Medan menuju Lubuk Pakam. Setibanya di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 14,5, tepatnya di Dusun 1 Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, korban yang mengendarai sepeda motor Supra bernomor polisi BK5742MF mencoba mendahului kendaraan di depannya. Namun disebabkan karena kondisi jalan yang buruk dan tidak kunjung diperbaiki, Suparmin terjatuh karena menabrak lubang. Pada saat terjatuh, tubuh korban langsung disambar sebuah truk yang melintas. Akibat peristiwa tersebut, korban tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka-luka yang cukup parah. Sementara truk yang melindas korban langsung melarikan diri.
petugas kepolisian Satlantas Polresta Deli Serdang yang mendapat informasi langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Oleh petugas, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam, sementara sepeda motor milik korban diboyong ke Satlantas Polresta Deli Serdang guna penyelidikan. Pemirsa, masih terkait jalan rusak, tidak adanya perhatian pemerintah dan juga partisipasi perusahaan menyebabkan jalan rusak dan berlubang hingga menyulitkan pengguna jalan dan membuat puluhan warga memblokir jalan di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat antrian panjang truk angkutan barang perusahaan di sepanjang jalan C Blumai Hilir menuju desa angkutan barang yang hendak melintas di jalan C Blumai ini disebabkan adanya aksi protes warga meminta jalan yang sehari-hari dilalui truk angkutan barang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga tidak hanya memblokir jalan kendaraan truk, warga juga melakukan aksi menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang. Diketahui ada puluhan perusahaan yang berada di sepanjang jalan C Blumai dan jalan ini merupakan akses jalan utama menuju ke lokasi perusahaan-perusahaan tersebut. Nuar, salah seorang yang melakukan aksi blokir jalan, mengatakan bahwa warga tidak memperbolehkan truk angkutan barang yang bertonase berlebih untuk melintas. Dan aksi ini akan terus mereka lakukan sebelum adanya perhatian perusahaan dan juga pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan yang rusak dan juga berlubang. Daripada rasa, boleh dibilangkan ini rasa dongkol, rasa marah kami, tergabung menjadi aspirasi warga. Ini sebenarnya sudah lama ingin kami curahkan, ingin kami sampaikan, tapi mungkin momen waktunya belum ada tepat. Kami blokir jalan sampai ada kesepakatan. Akibat aksi yang dilakukan warga, perwakilan perusahaan yang ada di lokasi tersebut turun dan mendatangi warga untuk melakukan mediasi. Zainal Abidin, perwakilan perusahaan, setelah menemui warga mengatakan pihak perusahaan akan memperbaiki jalan hanya sebatas memperbaiki jalan yang berlubang. Sementara untuk melakukan pengaspalan jalan adalah kewenangan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Perawatan badan jalan. Nah, badan jalan itu memang mewenang ranah dari PU. Tapi kami berkomitmen untuk melakukan perawatan di bahu jalan, Pak. Berapa bahu jalan yang sangat rentan kita cor di sana untuk agar angkutan-angkutan bisa jalan tidak merugikan masyarakat. Sementara itu, dampak dari jalan rusak yang diduga akibat truk-truk bertonase berlebih melintas di wilayah ini telah banyak memakan korban. Diharapkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat segera melakukan tindakan dan segera memperbaiki jalan yang rusak dan juga berlubang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap organisasi kemasyarakatan Islam Al-Jamiatul Wasliyah agar terus melahirkan para syuhada yang memberikan kontribusi pada kemaslahatan bangsa dan juga umat di Sumatera Utara, khususnya bangsa Indonesia. Keberadaan Al-Jamiatul Wasliyah merupakan komponen cadangan dalam menjaga negara Republik Indonesia karena sebelum TNI dan Polri lahir, ormas Islam diantaranya telah secara total melakukan pertempuran memerdekakan negara ini. Republik ini bergantung dari syuhada yang saat ini menjaga dan mengisi kemerdekaan. Hal tersebut diungkapkan Gubsu Edi Rahmayadi ketika menghadiri milad ke-92 tahun Al-Jamiatul Wasliyah di lapangan replika Istana Sultan Serdang, Desa Tualang, Perbaungan, Serdang, Bedagai kemarin. Dikatakan mengisi kemerdekaan, Gubernur Sumatera Utara berharap Al-Jamiatul Wasliyah dapat terus memberikan peranan di tengah umat dalam membantu pemerintah, TNI, Polri menghadapi permasalahan
sosial, yakni merebaknya perjudian, prostitusi, narkoba di Sumatera Utara. Pihaknya berharap untuk bekerja sama dalam memberantas kejahatan di masyarakat agar generasi ke depan terlindungi dari efek buruk tersebut dan berharap generasi penerus dapat lebih baik lagi. Diharapkan kegiatan ini akan kembali dilaksanakan agar memberi efek positif pada masyarakat serta dapat membantu pelaku UMKM. Informasi selanjutnya, 3 rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan bisa segera naik kelas. Karena hal itu akan mendorong dan memotivasi seluruh sumber daya manusia kesehatan di Deli Serdang. Harapan itu disampaikan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan ketika meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Bangun Purba dan Puskesmas Yalang, sekaligus Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu kemarin. Dikatakan Bupati RSUD Amri Tambunan yang merupakan berstatus kelas B pendidikan RSUD Bangun Purba dengan status tipe D pertama yang akan ditingkatkan menjadi tipe D dan telah dipersiapkan berbagai spesialis yang dibutuhkan. Dan RSUD Pancur Batu yang berstatus tipe D dan menjadi tipe C serta sudah terakreditasi paripurna. Keberhasilan Pemkab Deli Serdang meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan pada program sanitasi total berbasis masyarakat STBM tingkat nasional tahun 2022, memberikan kenangan dan membesarkan hati serta memotivasi jajaran Pemkab Deli Serdang. Penghargaan yang diperoleh membuktikan ada pengakuan dari pemerintah pusat jika kinerja dan program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dan juga benar. Kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas yang sudah terjalin untuk semakin ditingkatkan dalam mewujudkan Deli Serdang yang maju, sejahtera, religius, dan rukun dalam kebinekaan tercapai. Hari ini kita meresmikan 3 fasilitas baru, Rumah Sakit Umum Daerah Bangun Purba, Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu, dan Puskesmas Yalang. Ini sesungguhnya hanya peresmian yang sifatnya seremonial formalitas karena ketiga fasilitas tadi sesungguhnya sudah melakukan pelayanan sudah sejak awal tahun yang lalu. Bahkan kalau Rumah Sakit Pancur Batu itu sudah sejak tahun 2020. Keberadaan rumah sakit baru ini yang 2 sebagai rumah sakit tambahan setelah Rumah Sakit Amri Tambunan di Pakam adalah bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengupayakan pemberian pelayanan yang lebih baik, lebih murah, lebih mudah bagi masyarakat Deli Serdang. Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang Dr. Ade Budi Krista dalam laporannya menyampaikan sesuai visi misi Kabupaten Deli Serdang dengan beroperasinya RSUD Bangun Purba saat ini. Deli Serdang memiliki 3 RSUD dan 34 puskesmas. RSUD akan terus ditingkatkan sarana dan prasarana serta SDM-nya. Tahun 2023 RSUD Bangun Purba akan dibuka layanan spesialis penyakit dalam, kebidanan dan kandungan atau OBGYN dan spesialis anak sehingga bisa menjadi tipe D. Dan yang menjadi pengganti Puskesmas Bangun Purba adalah Puskesmas Yalang dan Rawat Inap. Saat ini RSUD Pancur Batu telah berperan aktif dalam penanganan isolasi COVID-19. Dalam 2 tahun ke depan perlu ditingkatkan sarana dan prasarana serta tata kelola dan manajemen RSUD Pancur Batu sehingga terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Umum Daerah Bangun Purba, Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu, dan Puskesmas Yalang sebagai pengganti Puskesmas Bangun Purba yang telah ditingkatkan menjadi rumah sakit. Fasilitasnya adalah rawat inap, kemudian ada dokter spesialis kandungan, dokter penyakit dalam, dan dokter anak. Ke depan kita akan terus tingkatkan sarana prasarana dan SDM-nya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah ini. Sebenarnya untuk pelayanan JKN, masyarakat cukup membawa KTP saja ke Paskes yang ada di Kabupaten Deli Serdang, akan dilayani dari NIK-nya tanpa perlu memakai BPJS. Tetapi kalau mereka belum mempunyai BPJS dan memang termasuk masyarakat yang tidak mampu, kita akan tetap memberikan pelayanan walaupun tidak memiliki BPJS. Demikian. Pemirsa, Kabupaten Deli Serdang masuk 8 besar dengan sanitasi terbaik dengan kepala desa yang amat luar biasa, sangat dihargai pemerintah pusat sebagai kepala desa terbaik.
Hal tersebut terungkap pada peresmian 2 rumah sakit umum daerah dan 1 puskesmas Deli Serdang kemarin. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada tokoh masyarakat yang dianggap berperan dalam pelaksanaan program. Kesemuanya dinilai sebagai orang-orang yang berjasa dan diakui jasanya secara nasional. Penghargaan yang diperoleh membuktikan adanya pengakuan dari pemerintah pusat jika kinerja dan program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dan benar. Penghargaan ini selain membanggakan tapi juga penting adalah pengakuan dari pihak kompeten, dalam hal ini pemerintah sebagai atasan. Penghargaan bukan sebatas sertifikat, bukan penyambutan sebagai juara, tapi yang lebih penting dari itu semua kita menjadi sadar apa yang sudah dilakukan sudah baik dan juga benar. Karena yang dinilai yang berkompeten melakukan penilaian dan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkannya. Penghargaan terhadap tenaga kesehatan Kabupaten Deli Serdang baik tingkat Provinsi Sumatera Utara maupun kabupaten memberi konsekuensi dan tanggung jawab lebih besar. Dari sisi lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik menjadikan stimulan dalam meningkatkan kinerja, kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat lebih baik lagi. Dengan kebersamaan dan juga kekompakan dan sinergitas yang sudah terjalin untuk semakin ditingkatkan agar cita-cita dalam mewujudkan Deli Serdang yang maju sejahtera dengan masyarakat religius dan rukun dalam kebinekaan tercapai. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan tingkat kabupaten kepada 9 tenaga kesehatan, penghargaan puskesmas terbaik tingkat kabupaten kepada 6 puskesmas, penghargaan tingkat provinsi kepada 4 tenaga kesehatan, dan penghargaan dari Kemenkes Republik Indonesia. Pemirsa, informasi selanjutnya, ribuan warga Al-Wasliyah se-Sumatera Utara menghadiri Gebiar HUT ke-91 Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara yang digelar di halaman replika Istana Sultan Serdang di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai kemarin. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PB Al-Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyhuril Khamis serta pengurus dan Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara. Hadir juga Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua MUI Sumatera Utara Maratua Simanjuntak, Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya, Dandim 0204, DS Letkol CZI Yoga Febrianto. Kapolres Serdang Bedagai dalam sambutannya, Masyhuril Khamis mengajak seluruh warga Al-Wasliyah membangun jembatan hati. Menurutnya banyak orang bisa membangun jembatan fisik, namun tidak semua orang yang bisa membangun jembatan hati. Jembatan hatimu tidak boleh terputus dengan masjid. Jembatan hatimu tidak boleh terputus dengan tanggung jawab dakwah dan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu tugas hari ini adalah meningkatkan kepedulian untuk mempertahankan keberlangsungan risalah Nabi Muhammad SAW. Al-Wasliyah juga menjadi penghubung antara generasi tua dan muda untuk menghubungkan persepsi yang salah menjadi sesuatu yang lurus. Oleh karena itulah tema ulang tahun kita hari ini kita pilih yaitu menjaga persatuan dan merawat moral bangsa. Seluruh kader Al-Wasliyah harus bisa membangun jembatan hati. Masyhuril Khamis juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang telah memberikan perhatian kepada Al-Wasliyah. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kami, bagi kita semua, karena Al-Wasliyah sudah berusia 92 tahun. Harapan saya Wasliyah ini menjadi satu ormas yang punya kepedulian, punya keberpihakan untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk kemajuan Islam ke depan, untuk kemajuan anak-anak bangsa. Kita punya satu mimpi, negara ini harus kembali kepada dasar kehidupannya Pancasila. Kalau kita sebagai pemimpin, kita sebagai ulama, kita sebagai pendai, kita sebagai apapun, mencontohkan kepada generasi kita menjadi generasi yang terbaik. Dan Al-Wasliyah berharap bahwa itulah yang akan kita hidupkan sebagai kado ulang tahun kita di 92 tahun. Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara mengatakan momentum ulang tahun ini menjadi bukti Al-Wasliyah ikut berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara ini, darah para syuhada Al-Wasliyah untuk memerdekakan bangsa ini. Sementara itu Ketua Panitia Azmi Yuli Sitorus melaporkan kegiatan HUT Al-Wasliyah ke-91 ini panitia melaksanakan berbagai kegiatan termasuk penyerahan bantuan dari Pemprov Sumut kepada kelompok nelayan, petani dan pelaku UMKM di Serdang Bedagai.
Momentum ulang tahun ke-92 tahun Al-Wasliyah ini, kebersamaan dan persatuan kita sebagai sebuah bangsa tetap bisa kita rawat. Sesama pengurus kita semakin kompak, program-program keumatan kita terus berjalan. Kita membersamai pembangunan ini dengan Pak Gubernur, dengan para bupati dan wali kota di seluruh Sumatera Utara demi kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat di Sumatera Utara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia PIKI DPD Sumatera Utara akan menyuarakan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai upaya agar Indonesia terbebas dari ancaman krisis global. Adanya laporan dari berbagai lembaga internasional, salah satunya dari Dana Moneter Internasional memberikan signal akan terjadinya krisis global pada tahun 2023. Selain itu, IMF telah melakukan koreksi atas perkiraan pertumbuhan ekonomi global di tengah negara sedang bergelut dengan dampak yang timbul dari perang Rusia-Ukraina, juga pandemi COVID-19 yang belum berakhir sama sekali. Atas hal itu, Persatuan Intelijensia Kristen Sumatera Utara menganggap penting untuk menyuarakan kepada pemerintah dan otoritas keuangan agar memiliki manajemen krisis dengan melakukan mitigasi atas semua resiko ekonomi, keuangan, sosial maupun politik. PIKI percaya kepada pemerintah mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dalam membuat kebijakan agar Indonesia terhindar dari jurang resesi. Adapun beberapa hal yang diajukan PIKI kepada pemerintah memastikan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas berupa bantuan langsung. Selain itu dapat menggerakkan sektor pertanian sumut untuk ketahanan pangan melalui berbagai stimulus bagi petani, nelayan, dan UMKM. Pemerintah juga dianggap penting dalam mengawasi berbagai proyek strategis pembangunan infrastruktur. DPD PIKI Sumatera Utara imbau warga Kristen Sumut dalam merayakan Natal bijak menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan tetap melakukan belanja bijak dan hidup sederhana. Warga Kristen juga diminta untuk tanggap melihat peluang yang ada untuk dapat berusaha baik pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan juga perdagangan. Diperkirakan terjadi krisis global, kita berusaha sekuat mungkin bersama-sama dengan pemerintah untuk Sumatera Utara, Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Karena itu, PIKI dalam waktu dekat juga akan melakukan seminar nasional dalam upaya memberikan edukasi, pengetahuan kepada masyarakat akan situasi perekonomian di tahun 2023, supaya masyarakat juga bisa memahami dan bisa melakukan berbagai upaya mencari seluruh peluang supaya kita bisa bertahan dan tidak masuk dalam krisis. Dewan Penasehat PIKI Sumatera Utara Marulisian mengatakan mendukung perayaan Natal dan Tahun Baru di Sumut sehingga seluruh umat Kristiani dapat memaknai sukacita Natal. Harapan kita ke depan ini, karena kita ini adalah bisa dikatakan Natal yang dilaksanakan oleh seluruh umat yang beragama Kristen, khususnya Sumatera Utara dan Medan. Berarti seluruh gereja-gereja sudah melaksanakan mulai tanggal 3 Desember 2024. Apakah itu Natal keluarga, Natal masing-masing dari kumpulan yang ada di gereja masing-masing. Dan nanti pada saat puncaknya di tanggal 25 Desember 2022, ini harapan kita yang menjadi semua umat yang beragama Kristen supaya sama-sama ikut merayakan dengan hikmat, dengan penuh sederhana. Ketua DPD PIKI Sumatera Utara berpesan agar momentum Natal dapat dijadikan sebagai kebangkitan bangsa dari keterpurukan ekonomi. Pemirsa, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat tahun 2023 sebesar 1,9 triliun rupiah disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Langkat. Pengesahan dan persetujuan tersebut dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sri Bana PA, dan dihadiri 49 anggota DPRD lintas fraksi serta PLT Bupati Langkat Syah Afandi kemarin.
Pengesahannya ditandai dengan kata setuju dalam pendapat akhir 8 fraksi DPRD Langkat yang dibacakan juru bicara fraksi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Langkat. Selanjutnya ditandatangani surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Langkat terhadap Perda APBD Langkat tahun 2023. Pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat sebesar 170 miliar lebih, terdiri dari pajak daerah sebesar 120 miliar 740 juta rupiah, retribusi daerah sebesar 8,8 miliar rupiah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 9,9 miliar rupiah. Juga lain-lain PAD yang sah sebesar 30,4 miliar rupiah. Dalam paripurna tersebut, PLT Bupati Langkat Syah Afandi SH mengatakan pembahasan dan penetapan APBD Langkat tahun anggaran 2023 merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin memimpin upacara penyerahan jabatan dan Men Arhanud II Sisingamangaraja dan Alih Kodal Satuan Jajaran Men Arhanud II SSM yang dilaksanakan di Resimen Arhanud II Sisingamangaraja Medan Tuntungan pagi tadi. Pangdam 1 Bukit Barisan mengaku TNI Angkatan Darat saat ini sangat berbangga dengan diresmikannya resimen kedua yang ada di Indonesia yang berada di kawasan Medan Tuntungan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin menjelaskan bahwa pada tanggal 22 November 2022 di Mabes Angkatan Darat Kasat yang diwakili oleh Wakasat telah meresmikan Resimen Arhanud II SSM dan Alih Kodal Satuan Jajaran Men Arhanud II SSM. Pangdam mengucapkan selamat bertugas kepada Kolonel Arhanud Aji Prasetya Nugroho selaku dan Men Arhanud II Sisingamangaraja. Dengan penambahan satuan baru ini dapat meningkatkan kinerja Kodam 1 Bukit Barisan dalam pembinaan satuan. Selain itu melalui terbentuknya Resimen Arhanud II SSM, maka pengalihan komando dan pengalihan satuan Yon Arhanud Wirabuana Yuda 11 dan Den Arhanud 004 WSB yang tadinya berdiri sendiri di bawah Kodam 1 Bukit Barisan kini untuk komando dan pengendalian, pengawasan serta koordinasi merupakan salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan kesiapan operasional dan pembinaan satuan. Sejalan dengan itu, pembentukan Yon Arhanud II SSM merupakan bagian dari penataan organisasi TNI Angkatan Darat dalam menghadapi ancaman sesuai perkembangan lingkungan strategis global yang semakin dinamis dan juga kompleks. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin berharap kepada unsur pimpinan yang terkait dengan pelaksanaan Alih Kodal beserta staf dan segenap jajaran komandonya untuk senantiasa melanjutkan program latihan serta menyesuaikan program kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh satuan yang dialih kodalkan untuk membina kesiapan operasional dalam rangka mewujudkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional. Resimen nanti Danmen jadi pembina satuan untuk batalan dan detasemen yang ada di bawah, sehingga kemampuan Arhanud benar-benar terbina. Itu yang pertama dari sisi pembinaan. Kemudian dari sisi kepentingan pertempuran, ya ke depan pertempuran udara ini menjadi sesuatu yang lebih dominan. Jadi ke depan ini Arhanud mungkin ya, bisa berkembang jadi kalau infanteri itu disebut King of the Battle, Arhanud ini menjadi Queen of the Battle. Sementara itu penyerahan jabatan yang dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan terdiri dari Danmen Arhanud II SSM Kolonel Aji Prasetyo Nugroho, Pariga Buana Yuda Arhanud 13 Letkol R Budi Prasetya, dan Den Rudal 004 Mayor R Risna Guntar Perdana, serta Letkol R Ibnu Hardianto sebagai Danyon Arhanud 11 Wira Buana Yuda.
Pemirsa, sementara itu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutiara Medan kemarin melakukan praktek kerja lapangan di TVRI Sumatera Utara. Puluhan mahasiswa yang hadir diperkenalkan ruang lingkup redaksi tempat memproduksi berita TVRI Sumatera Utara. Mahasiswa dijelaskan keberadaan redaksi terkait dengan produksi berita, mulai dari pengeditan naskah, gambar, hingga dapat disiarkan di Sumatera Utara hari ini yang merupakan program berita aktual TVRI Sumatera Utara. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan suasana siaran langsung yang ada di Studio 2 TVRI Sumatera Utara yang disiarkan secara langsung melalui siaran televisi digital TVRI Sumatera Utara. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, turut diperkenalkan produksi siaran berita yang disiarkan secara live dari Studio 1 TVRI Sumatera Utara. Memperkenalkan sejumlah program dan produksi berita di TVRI Sumatera Utara bagi mahasiswa karena merupakan mata kuliah yang dipelajari di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Setiap pandia yang mendampingi mahasiswa mengaku kunjungan ini sebagai bagian dari sistem pembelajaran untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di USM Indonesia Medan. Ini ingin kita perlihatkan bagaimana proses penggarapan program berita dan termasuk mereka diberi kesempatan untuk mencoba ya menjadi penyiar berita seperti itu. Saya berharap mereka bisa mendapatkan pengalaman yang baru ya. Jadi pengalaman ini juga nanti akan bermanfaat bila mereka telah selesai kuliah jurusan komunikasi. Mahasiswa yang melakukan praktek lapangan di TVRI Sumatera Utara mengaku pembelajaran teori di kampus sangat relevan dengan praktek yang ada di TVRI Sumatera Utara. Sebagai mahasiswa dan juga warga Sumatera Utara berharap agar TVRI selalu mendukung keberadaan mahasiswa dalam hal pemberian ruang praktek lapangan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengajian perempuan pecinta tauhid dan tasawuf bersama Forum Silaturahmi Majelis Taklim menggelar pengajian rutin bersama masyarakat binaan wanita di Lapas Tanjung Kelas 2 Tanjung Gusta Medan. Dihadiri puluhan jemaah, pengajian kali ini diisi oleh Ustadz Samuel Mu'aj, dirangkai dengan zikir ratif serebe. Dalam pengajian tersebut, Ustadz Samuel Mu'aj menyampaikan tema mengenal Allah lewat sentuhan kasih sayang melalui ilmu tauhid dan tasawuf yang disebarkan oleh Abuya Sehazi Amran Al-Khalidi. Dengan mengenal Allah serta ilmu tauhid dan tasawuf, maka hati akan tenang dan segala permasalahan dapat diselesaikan. Ia juga mengajak jemaah untuk bersama-sama belajar menghadirkan Allah kapan dan dimanapun berada. Mari bersama-sama kita mengingat dan meminta pada Allah agar ditetapkan hati dalam keadaan selalu mengingatnya hingga ajal menjemput. Pengajian ini merupakan salah satu program yang diadakan pengajian perempuan pecinta tauhid dan tasawuf bersama Forum Silaturahmi Majelis Taklim. Pembina pengajian Datuk Hajah Hikmatul Fadilah mengatakan kajian seperti ini rutin diadakan dengan tujuan tentu pembinaan akidah mereka agar nantinya siap ketika kembali hidup bebas di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, tujuan kami datang ke lapas perempuan kelas A ini, 2A ini, yaitu untuk berkasih sayang ya, dari pengajian P2T Persatuan Perempuan Tasawuf, tentunya ajarannya berkasih sayang. Untuk itu kami datang kemari untuk memberikan siram rohani, ya sedikit aja jasmani, kemudian bisa bersama-sama silaturahim untuk berkasih sayang dalam rangka tentunya kami ini memang dari pengajian P2T selalu mengadakan acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan dengan acara ini harapan kami ke depan semuanya dapat merasakan apa yang diberikan Ustaz tadi, tausiah dan zikir ratif seribu tadi dapat menyentuh kalbu daripada santri-santri yang ada di lembaga ini, yang ada di lapas ini.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan kasih sayang kepada warga binaan untuk selalu mendekatkan diri kepada Pencipta. Sebagai momentum untuk terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, pentingnya tentang ilmu keagamaan. Jangan berkecil hati dan berputus asa selama menjadi warga binaan. Selama ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, maka Allah pasti akan berikan jalan. Usai menggelar kegiatan tersebut juga diakhiri zikir Ratif Serebe dengan membagikan bingkisan kasih sayang berupa alat mandi kepada 250 seluruh warga binaan Lapas Kelas 2 Tanjung Gusta Medan. Menerima tamu dari P2T atau Persatuan Perempuan Tauhid dan Tasawuf. Kami sangat senang sekali dan kami berbangga sekali dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Banyak yang peduli kepada kami atas perhatiannya. Banyak sekali manfaat yang kami rasakan atas kehadirannya, walaupun hanya beberapa jam. Tapi sudah sangat besar sekali. Yang pertama adalah pembinaan rohani kami, pembinaan keimanan kami, pembinaan keislaman kami. Rasanya kami ingin suatu saat P2T ini akan berkunjung kembali. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih dan sampai jumpa.